Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian? Sehat kan? Kami dari kelompok 3 Hukum Investasi dan Pasar Modal ingin membahas seputar tentang bentuk-bentuk dan prinsip pengembangan pola kerjasama investasi yang bertemakan rahasia investasi di era modern. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Rizal Faza, Ratu Ageng Manila, Dwi Andini, dan Natasha Amalia. Ya, tanpa berlama-lama langsung kita lanjut ke materi pembahasan. Apa itu investasi? Investasi adalah jantung dari pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, untuk sukses di dunia investasi, kita harus memahami berbagai bentuk kerjasama, prinsip-prinsipnya, dan pola-pola yang dapat diterapkan. Yuk, mari kita eksplor lebih dalam. Investasi adalah penempatan modal saat ini untuk keuntungan di masa depan. Dalam Islam, investasi memiliki dimensi moral, yang mana mengatur agar semua aktivitasnya halal dan tidak merugikan masyarakat. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana investasi ini tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan. Baik, pada pembahasan pertama, mari kita bahas joint enterprise. Joint enterprise adalah kerjasama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, yang mana membentuk entitas berbadan hukum Indonesia. Perusahaan ini memadukan modal dalam rupiah dan valuta asing, dan biasanya bertujuan untuk kolaborasi jangka panjang. Uniknya, joint enterprise tidak selalu membutuhkan badan hukum baru. Kerjasama bisa berupa pengelolaan bersama dari perusahaan yang sudah ada. Keuntungan utama model ini adalah pengambilan keputusan bersama, pembagian risiko, dan peluang pengembangan yang luas di berbagai sektor, mulai dari riset hingga pemasaran. Berbeda dengan joint enterprise, ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama kurang lebih sama seperti joint enterprise, namun joint venture ini dengan tujuan yang lebih spesifik dan biasanya bersifat jangka pendek. Mungkin contohnya adalah eksplorasi sumber daya alam atau pengembangan teknologi baru. Joint venture terbagi menjadi dua bagian, yaitu joint venture bersifat sementara dan joint venture bersifat permanen. Untuk joint venture bersifat sementara, yaitu kerjasama usaha antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dengan tidak membentuk badan hukum baru. Sedangkan joint venture yang bersifat permanen, yaitu kerjasama usaha antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang membentuk badan hukum baru. Joint venture ini memastikan kedua belah pihak memiliki peran yang jelas dalam proyek yang dikelola. Ada beberapa syarat-syarat untuk mendirikan joint venture company sendiri. Yang pertama, wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT jika ada unsur modal asing. Yang kedua, bagi joint venture penanam modal asing, penanam modal dalam negeri minimal 51% dari total modal perusahaan patungan. Yang ketiga, ada sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk perusahaan joint venture, sehingga calon investor harus melihat daftar negatif investasi yang terbaru. Yang keempat, perusahaan joint venture PME wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap ke BKPM. Dan yang terakhir, perusahaan joint venture PME secara berkala menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal ke BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya ada kontrak karya. Kontrak karya adalah kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan modal asing untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam seperti mineral dan batu bara. Kontrak ini mengatur kewajiban teknis, finansial, dan lingkungan perusahaan. Dengan aturan yang ketat, pemerintah memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan efisien dan adil, tanpa merugikan masyarakat sekitar. Adapun unsur-unsur dari sebuah kontrak karya.
Yang pertama, adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua, adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah dengan kontraktor asing semata-mata, dan atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia. Yang ketiga, adanya objek, yaitu eksplorasi atau eksploitasi. Yang keempat, dalam bidang pertambangan umum. Dan yang terakhir, adanya jangka waktu di dalam kontrak. Di dalam kerjasama investasi, pasti ada namanya prinsip, yang mana dirancang untuk menciptakan lingkungan yang adil dan kompetitif. Salah satunya adalah non-discrimination principle, yang memastikan semua investor, baik lokal maupun asing, diperlakukan yang baik dan sama. Selain itu, ada prinsip perlindungan dan keamanan, yang menjamin bahwa investasi dilindungi dari risiko seperti ketidakstabilan politik atau kerusuhan. Di sisi lain, investasi syariah menambahkan dimensi spiritual dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemitraan, dan transparansi. Larangan terhadap riba, goror, dan maisir menjadikannya investasi yang lebih etis dan berlandaskan hukum Islam. Next, pola kerjasama investasi. Pola kerjasama investasi sangatlah beragam, mulai dari technical assistance contract yang fokus pada keahlian teknis hingga franchise agreement yang memungkinkan penggunaan mereka terkenal untuk memperluas pasar. Salah satu pola menarik adalah Build, Operate, Transfer atau BOT, di mana sebuah perusahaan membangun, mengelola, lalu menyerahkan proyek kepada pemilik aslinya. Pola ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bandara. Dari joint enterprise hingga pola build, operate, transfer, setiap bentuk kerjasama investasi menawarkan peluang besar untuk pembangunan ekonomi. Yang terpenting, pastikan investasimu membawa manfaat, baik secara finansial maupun sosial. Jadi, janganlah ragu untuk memulai langkah investasi yang cerdas dan strategis. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Kami dari Kelompok 3 Hukum Investasi HES 5C pamit undur diri. Thanks for everyone who's watching this video. See you later.